Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya mau tanya yang hadir di sini, rumahnya sudah beres apa belum? Suami sudah dimasakin belum? Anak sudah diurus belum? Piring udah dicuci apa belum? Alhamdulillah. Jangan sampai kita datang pengajian ke sana kemari, kita datangin guru-guru, tapi kita lupa dengan fitrah tugas utama kita di rumah, yaitu sebagai zaujatan muti'atan, istri yang taat. Madrasatul ula, sekolah pertama buat anaknya. Jadi orang menikah tuh tujuan utamanya sekali lagi bukan cuma meraih sakinah, ketenangan, bukan cuma meraih rahmah, bukan cuma meraih mawaddah, rasa cinta, tapi lebih dari itu, orang yang menikah kemudian diberi bonus oleh Allah dengan keturunan, ada tugas utama yang harus dia lakukan. Bagaimana yang harus dia lakukan? Ta'liful walad, pendidikan terhadap anak-anaknya. Ini pesan buat ibu-ibu dan juga saya yang berbicara, karena kesuksesan kita sebagai orang tua, Bu, ini kita belum masuknya belum tema ikhlas ya, Bu ya, baru fitrahnya tugas kita. Karena kesuksesan kita sebagai orang tua bukan ketika punya anak yang sukses secara pekerjaan, materi. Ada orang bangga kalau ngobrol sama temennya, anak saya kerjanya di Jakarta, jabatannya tinggi, gajinya 2-3 digit, tiap bulan ngirimin saya uang, tiap tahun berangkatin saya umroh, pokoknya anak saya mah duitnya banyak, kaya raya, katanya. Apakah kesuksesan orang tua dilihat dari perkara itu? Bukan. Banyak anaknya sukses secara duniawi tapi tertinggal secara ukhrawi. Sholat masih disuruh, baca Qur'annya belum benar, akhlaknya masih di bawah rata-rata. Maka suksesnya orang tua tatkala dia punya anak yang tidak usah disuruh kalau mau sholat, punya anak yang tahu berakhlak, bukan cuma mengedepankan kekayaan materi, tapi bagaimana jadi orang benar. Bu, ibu, orang pinter banyak gak? Tapi orang benar sedikit. Yang pinter kebanyakan benar apa enggak? Banyak orang pinter tapi cuman mengelabui orang dengan kepintarannya. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami bukan cuman sukses secara duniawi tapi ukhrawinya juga sukses. Nanti nih ibu-ibu, ini kalau kita ngomongin, saya pengen berangkat kita bahas ikhlas. Ikhlas itu apa, Bu? Tulus. Ada lagi? Menerima ketentuan Allah. Ada lagi yang punya pandangan terkait ikhlas? Apa itu ikhlas? Ridho. Apa lagi? Ikhlas? Tanpa pamrih. Itu ikhlas. Itu bahasa kita sehari-hari. Maka ikhlas itu saya belum masuk ke pengertiannya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kata Imam Abdullah bin Dhaifil Ar-Rahili adalah wa haqiqatul ikhlas sidqun fil qalbi wal qawli wal amali. Ikhlas itu maknanya tatkala dia benar, ya, ketika tulus. 3 hal. Jadi 3 hal yang harus dilihat ketulusannya. Ketika 3 hal ini tulus dalam melakukannya. Apa itu? Qalbun, qaulun, dan fi'lun. Maka orang bisa disebut ikhlas kalau 3-tiganya sinkron, Bu, nyambung. Hatinya tulus, ucapannya sesuai hatinya, perbuatannya sesuai hatinya, itu ikhlas. Ada orang suka nanya, misalkan ibu habis bantu orang, ibu ngasih orang sedekah 1 juta, ditanya, Bu Haji ikhlas apa enggak? Saya mah ikhlas. Kira-kira kalau yang ngomong ikhlas gitu udah ikhlas apa belum? Justru yang sering ngomong saya ikhlas sebenarnya dia belum ikhlas. Saya mah ikhlas. Iya, saya mah ikhlas. Beneran deh saya ikhlas. Sesungguhnya dia bukan ikhlas tapi lagi ngungkit kebaikannya.
Betul. Jadi ikhlas itu tatkala kata ikhlas sudah tidak lagi terucap dari lisannya, itu ikhlas. Ini saya ambil contohnya begini, kita ke toilet buang air besar. Kalau kita mau buang air besar atau buang air kecil lagi kebelet bener, rasanya sesek apa enggak? Sakit apa enggak? Kadang-kadang mau ada orang depan kita kena omel, betul ya Bu ya? Udah pokoknya berhenti dulu deh di mobil. Kenapa? Udah di ujung, buruan katanya. Sesak napas nggak bisa, yang namanya kita tahan. Tapi kalau udah keluar kotoran itu lega apa enggak? Tenang kan? Pernah nggak ibu-ibu udah ngeluarin kotorannya minta dibalikin lagi? Enggak. Maka belajarlah ikhlas dari salah satunya ketika membuang kotoran di toilet. Kita buang air kencing, kita buang air besar, nggak minta dibalikin lagi. Kenapa? Udah plong. Udah, biar yang udah dah. Betul. Itu cara ikhlas yang sebenarnya. Dan ikhlas layaknya surah Al-Ikhlas. Coba kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu. Saya salut sama orang Bandung, semua hafal Quran. Tapi ustazah itu mah kulhu katanya. Anak kecil gak hafal katanya. Ibu-ibu bagaimana nggak hafal kulhu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu terus yang diulang-ulang. Kalau nggak kulhu tabat, ina atau ina. Paling tinggi alhaqumut. Makanya guru saya bilang dulu, kalau kita punya hafalan Quran dan pengen hafalan Qurannya tetap terjaga, sebisa mungkin tiap sholat Qurannya selalu dibaca hafalannya. Kenapa ibu hafal kulhu? Ya karena dari subuh sampai isya kan itu mulu yang diulang-ulang. Belum pas tahajud, duha, qabliyah, ba'diyah, kulhu terus yang dibaca. Makanya kulhunya hafal. Tapi bagaimana kalau kita punya hafalan yang lain? Misal ibu-ibu pengen menghafal surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Lanjut Bu. Ini sering dibaca lagi sholat biar apa? Biar hafal. Tapi kalau saya ngelihat wajah orang Bandung, insya Allah semuanya hafal Quran 30 juz. Amin ya robbal alamin. Kulhu yang kita baca tadi. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu. Ada nggak dari ayat pertama sampai akhir? Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu ketemu nggak kata ikhlas di dalam ayat pertama sampai akhir? Sekali lagi kita baca. Kul huwallahu lam yalid walam. Ada ditemukan? Tidak ada. Tapi apa nama surah ini? Al-Ikhlas. Sekarang saya pengen ngajak ibu-ibu bareng-bareng baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apa nama surahnya? Anas. Ditemukan nggak kata Anas? Dari awal sampai akhir nggak berhenti kata Anas. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa namanya? Al-Falaq. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa namanya? Al-Lahab. Inna a'tainakal. Apa namanya? Qul ya ayyuhal. Surahnya semua nama surah yang ada kalimat nama surah tersebut di dalam ayatnya. Tapi kita tidak menemukan kata ikhlas satupun
dalam surah Al-Ikhlas. Jadi apa maknanya Ustazah? Ikhlas itu bagaikan surah Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas, tapi tidak pernah disebut satu kata pun kata ikhlas di dalam surah tersebut. Maknanya apa? Orang yang benar-benar ikhlas dalam amal, orang yang benar-benar ikhlas dalam ibadah, orang yang benar-benar ikhlas menolong orang lain, dia nggak perlu nyebut atau keluar dari lisannya lagi, saya ikhlas, saya redha, saya lapang, saya tulus loh Bu. Kalau dia masih berucap kata itu dari lisannya, tandanya ikhlasnya masih jauh. Jadi apa dalam kitab At-Ta'rifat? Kalau dalam kitab At-Ta'rifat dikatakan ikhlas itu tatkala engkau tidak lagi butuh orang lain ya untuk memuji amalmu kecuali Allah. Paham Ibu-ibu? Tatkala engkau tidak butuh lagi orang lain untuk memuji amalmu kecuali Allah. Itu makna ikhlas yang sebenarnya. Makanya dimanapun kalau saya ngaji, saya sampaikan, saya bilang sama para jamaah, kita ini yang hidup di dunia nih Bu, ini kan kita manusia ya. Allah ciptain ada 3 makhluk, jin, manusia, malaikat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi nyatanya dalam liya'budun, dalam beribadah kepada Allah, ada yang benar-benar mukhlisina lahuddin, ada yang dia khalis, niatnya saya cuma nyari redonya Allah. Tapi ada yang ibadahnya ternyata tujuannya selain Allah. 4 orang ibadahnya. Ada 4 kriteria orang berniat dalam ibadah. 1, tingkatan paling rendah adalah orang yang ibadahnya tujuannya karena ghayatun nas, pujian manusia. Ibu, kita ibadah sendirian, sholat ya 2 menit 3 menit udah kelar tuh sholat. Maupun sholat yang paling banyak zuhur dengan asar 5 menit paling cepat, paling lama. Tapi kalau ada orang di samping kanan kiri kita, kita sholat di depan mertua, salapnya aja, takbirnya aja udah beda. Yang biasanya kita ngasal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu kalau sendirian. Tapi ada mertua, takbirnya berbeda. Allahu Akbar. Kata mertuanya, Masya Allah, takbirnya saja sudah mengisyaratkan dia menantu yang soleh. Baru takbirnya gitu ya, belum baca surah Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mertuanya, Allah, bismillahnya aja merdu benar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Karena ada mertuanya, sholatnya dihayatin, tujuannya ternyata bukan Allah, tapi pujian. Begitu sendiri mah yang rukun qaulinya hilang, rukun fi'linya enggak sungguh-sungguh, khusyuknya juga enggak, sendirian. Makanya kata Imam Ali karamallahu wajhah, siapa Imam Ali Bu? Siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu? Menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sepupunya Rasul. Jadi Ali ini sepupu merangkap menantu. Beliau anaknya Abu Thalib, nikah sama putrinya Nabi, namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Tuh Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Lil murai thalathu alamat. Orang yang riya cirinya ada 3. Nih kalau kita mau lihat orang itu riya apa enggak, khususnya dalam ibadah, cirinya 3. Yaksulu idza kana wahdah, kalau dia lagi sendirian males. Kalau ibarat bahasa kitanya ngasal ibadahnya, hayo semau dia tuh ibadahnya ngasal. Yaksulu idza kana
selamanya dia ibadah. Yang kedua, ciri orang ria itu wayansyatu idza kana finnas. Kalau di depan orang ramai dia rajin, seolah-olah dia wah. Tapi kalau sendirian tadi dia akan tunjukkan versi terburuknya. Makanya gini ibu-ibu, ibu, kita nih, kita, bukan ibu doang, saya semua. Kita ini yang sebenarnya adalah diri kita saat sendiri, bukan dikala di depan orang banyak. Bagaimana aslinya kita saat sendirian, itulah diri kita yang sesungguhnya. Kalau saat sendirian kita mampu menjaga mata kita dari yang Allah haramkan, mampu menjaga jari kita dari yang Allah haramkan, mampu menjaga telinga kita, mampu menjaga fisik badan kita dari apa yang Allah haramkan, itulah diri kita yang sebenarnya. Tapi ada orang yang terlihat soleh di depan orang lain, dikala sendiri dia jadi ahli maksiat. Begitulah asal dia sesungguhnya. Jadi diri kita itu bukan tak kalah di depan orang banyak. Makanya ada istilah gini, don't judge book by cover. Ya, bahasa orang Bandung kan ya. Bandung kan campuran Inggris sama Sunda ya Bu ya. Don't judge book by cover. Jangan nilai orang dari penampilannya. Nih ibu-ibu sok mangga mau nikahin anaknya nyari mantu. Neng, cari mantu yang soleh ya. Iya, bukan sekedar penampilan. Karena banyak yang soleh, yang soleha, tapi ya Allah ya Rahman, kelakuannya bukan soleh-soleha, tapi toleh-toleha. Coba kalau kita buka kamus bahasa Arab, tolehun artinya durhaka, lawan kata solih. Solih artinya baik. Banyak orang secara cover penampilan dia soleh baik, tapi aslinya kita nggak ada yang tahu. Maka suka sewajarnya, benci sewajarnya. Jangan terlalu fanatik, jangan terlalu mengagungkan orang. Kita nggak tahu dia juga punya kekurangan dan keburukan yang dia tutupi. Ada aib yang sebenarnya dia miliki. Ada kok orang yang terlihat baik tapi ternyata ya aslinya begitu. Kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah tutup aib kita. Allahumma astur aibi. Allah tutup aib kita. Allah jadikan kita versi yang terbaik. Itu kan mintanya kita begitu ibu-ibu. Makanya kalau minta cari mantu sama anaknya, Neng, ya, hal pertama yang harus diluruskan terkait pengamalan agamanya. Fazfar bizatiddin taribat siadat. Beda bizatiddin dengan mutadayyin. Bizatiddin adalah orang yang punya agama dan ngamalin agamanya. Bukan sekedar paham, tapi dia ngamalin. Tapi kalau mutadayyin, orang sekedar Islam KTP, simbolnya pakai pakaian Islam, tapi nggak ngamalin isi ajaran Islam. Maka cari mantu, cari pasangan yang bukan sekedar paham agama, tapi secara akhlak dia mengamalkan apa yang dia pahami dari agamanya. Orang tua zaman dulu kalau ada yang datang nih minang anaknya, mantunya Bu, yang ditanya apa? Kamu sholat nggak? Quran sudah berapa juz yang ketalar, kehafal? Tapi orang tua zaman sekarang, Neng, kerja di mana? Gaji berapa sebulan? Udah punya rumah apa belum? Anak saya mah jangan diajak susah katanya. Udah punya kendaraan apa belum? Kalau bisa mobil, jangan naik motor mulu anak saya diajaknya. Orang tua sekarang banyak yang ditanya terkait materi dan harta. Makanya yang bikin tenang rumah tangga bukan cuma materi. Banyak orang kaya cerai, cantik sama ganteng cerai. Sekarang lagi ramai artis beritanya perceraian semua ya. Makanya kata netizen bilang Jindasim lagi berusaha keras nih. Akhir-akhir ini tugas Jindasim banyak benar, karena yang cerai banyak. Ya sebenarnya yang cerai bukan cuma artis, orang biasa juga banyak. Jadi kalau kita datang ke pengadilan agama, ya Allah, itu dalam satu hari kasus perceraian sidang di pengadilan agama itu bisa puluhan. Banyak. Jadi tugas terbesar setan yang sampai dikasih reward, penghargaan sama jin iblis adalah tatkala dia mampu memisahkan suami istri yang bertengkar dan tidak lagi saling mencintai karena Allah. Ibu cinta sama suami, cinta banget karena Allah nggak? Tadi berangkat ke sini udah minta ridhonya, udah dicipika-cipiki pipinya, tangannya udah dicium, alhamdulillah.
jin punya celah memasuki rumah kita. Makanya kalau setiap masuk rumah minimal baca salam dan baca surah Al-Ikhlas beserta baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada orang nggak ada orang kita niatin. Kenapa? Karena setan atau jin suka di rumah yang di dalamnya tidak dibacakan ayat suci Al-Quran. Coba kalau ibu sama suami di rumah saut-sautannya baca Quran, bukan dangdutan saut-sautannya. Atau lagu yang lagi viral, istrinya nyanyi ini, lagu lakinya nyanyi ini, bukan itu. Tapi bagaimana ketika keduanya bersautan, fastabiqul khairat, saling bersautan membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita semua dari jin dasim yang mungkin sedang mencari celah ya ibu-ibu ya. Satu, tadi orang yang ria cirinya kalau sendiri dia males, kalau depan banyak orang dia rajin. Tadi depan mertua bagus, nggak ada mertua ya semaunya dia ya ibadahnya. Kemudian apa yang ketiga, ciri orang ria, kalau dia dipuji dia tambah amalnya, tapi kalau nggak ada yang muji dia nggak mau lagi beramal. Ini ciri orang ria. Makanya banyak orang yang ibadahnya niatnya bukan mukhlishina lahuddin, liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bukan lagi karena Allah, tapi apa? Pengen dipuji. Bagaimana pujian manusia itu hadir, tenang rasanya, kita dapat like, komen, subscribe, followersnya nambah, dipuji, diagung-agungkan. Ya Allah, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal tersebut ya ibu-ibu ya. Sulit tuh tatkala kita lagi ria, sombong, sulit. Saya pernah cerita di salah satu majelis saya, ada seorang ulama dari Mesir, Bu. Ibu tahu Mesir? Tahu? Soreang belok kanan. Ya, kita bayangin dulu lah, insya Allah nanti sampai mudah-mudahan ke sana semua ya. Bisa ziarah ke makam para waliullah, para nabi, napak tilas sejarah Islam. Ada salah satu ulama Mesir yang begitu terkenal namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli itu pernah satu ketika datang ke Al-Azhar, Cairo University, universitas yang ada di Kairo. Diajak debat ilmiah oleh para profesor dari bidangnya masing-masing. Ada dari sains, ada dari matematika, ada dari ekonomi dan lain sebagainya. Semua bidang ajak debat. Karena kan Syekh Mutawalli ini benar-benar ulama yang cerdas, hafal Quran, hafal hadis, semua cerdas pokoknya ya. Tafsir, bilang tulis dan lain sebagainya. Diajak duduk di satu forum, diajak debat ilmiah dengan para profesor, dan semua mampu dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dengan lantang dan lugas, jelas. Sampai para profesor itu ngangguk semua, Masya Allah, Masya Allah, Allah, Allah katanya. Pulang Syekh Mutawalli, saking kagumnya para profesor, orang-orang akademisi yang ada di kampus, sampai ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu pulang, beliau masuk ke dalam mobil, mobilnya diangkat sama mereka. Allah, 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 diagungkan, saking ini cerdas banget nih ulama, alim nih begitu. Fitrahnya manusia, kita kan manusia nih Bu, betul ya? Kadang-kadang ada timbul ujubnya, sombongnya, apalagi dipuji orang. Begitupun seorang guru Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dipuji, beliau mulai timbul ujubnya. Memang saya hebat, begitulah ya, memang saya pintar ya, gak ada tuh tadi yang bisa mendebat saya, kalah semua profesor-profesor yang ada. Seketika nih, salah satu ciri orang saleh, salah satu ciri Allah itu sayang sama kita ibu-ibu, tatkala hadir penyakit hati dalam diri kita, kemudian langsung ada yang menggerakkan kita untuk beristighfar, meminta ampun kembali kepada Allah, tandanya Allah masih sayang sama kita. Jadi bentuk kasih sayang Allah bukan cuma dari nikmat yang banyak, tapi tatkala kamu sedang berpaling kepada Allah, kamu sedang diuji dengan salah satu maksiat dan penyakit hati, tapi kamu buru-buru disadarkan oleh Allah, ini adalah nikmat terbesar dari Allah. Ibu lagi gibah asik-asiknya, apa si itu, iya si itu. Orang kan gibah sekarang gak cuma pakai mulut, mau pakai jari. Ada grup WA khusus gibah. Teman-teman pengajian isinya 50 orang. Kata temannya bilang, kita bikin lagi yuk, cuma 15 orang. Kenapa? Habis ada dia sih di grup itu. Bikin lagi 15 orang.
Ini gibah tingkat tertinggi nih. Jadi kalau ada kawan nama kawannya, gibahnya udah nggak pakai mulut lagi, udah saling lirik-lirikan mata, itu satu frekuensi tukang gibah tuh yang begitu tuh. Ya Allah, tapi insya Allah mudah-mudahan satu frekuensi kita adalah untuk sama-sama mencari ridha Allah. Ini Syekh Mutawalli Syawi begitu timbul penyakitnya, beliau minta turun dari mobilnya, turun, masuk ke dalam masjid, dicariin nggak keluar-keluar berjam-jam sama anaknya, sama supirnya. Ternyata didengar suara oleh marbot masjid, ada suara di dalam toilet masjid. Dibuka, ya Allah, apa yang sedang beliau lakukan? Beliau lagi ngegosrek toilet WC masjid. Dibuka jubahnya, jubah yang ia pakai dihormati oleh orang banyak, dibuka, dipakai jubahnya itu untuk melapin toilet dan seisinya. Sambil beliau menangis, ditanya oleh anaknya, Aisyah, ayah, kenapa engkau lakukan hal ini? Demi Allah, tadi di jalan selepas aku berkumpul di forum bersama orang-orang hebat, timbul rasa sombong dan ujub. Buru-buru Allah menyadarkan diriku, aku beristighfar, ya Allah, apa yang harus aku lakukan agar ujub dan penyakit hati ini nggak lama-lama singgah di hatiku. Turun beliau lepas jubah kehormatannya, jubah yang diagung-agungkan oleh orang lain. Beliau ngosrek kamar mandi, beliau bilang, semua sama di mata Allah. Yang aku punya titipan Allah, sewaktu-waktu Allah ambil. Ini Bu, boleh kalau kita lagi timbul penyakit hati sombong kita, misalkan kita naik mobil, ya, melihat yang naik motor kawan kita, ya naik motor kehujanan, saya mah enak ber-AC, bagus, mobil keluaran terbaru. Kalau timbul ujubnya, buru-buru ibu parkirin mobil ibu yang bagus, naik angkot dari sini ke sana. Kenapa? Begitu naik angkot kita bilang, alhamdulillah, ya kudu dempet-dempetan di angkot, panas gak ada AC-nya. Cari perkara yang bisa melenyapkan penyakit hati yang sedang singgah di hati kita. Ini ajaran para ulama-ulama saleh. Baik, jadi satu, ada orang beramal karena pengen dipuji manusia. Dia datang ke majelis, dia ngeluarin duit. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ada yang mintain ibu sedekah, coba lihat di kantong tas ibu, ada duit 100.000 sama 1.000, mana yang dikeluarin buat sedekah? Setan mah gak perlu repot-repot godain. Hawa nafsu kita udah ngejawab kan, 1.000. Ada 50.000 sama 500 perak gope, mana yang dikeluarin? Benar. Ya ustazah, saya cari yang paling kecil. Itu kan hawa nafsu kita, ya Allah. Tapi ketika ada yang muji, kita nambahin. Dilihat sama orang dikeluarin duit 100.000. Ternyata begitu dia sedekah 100.000 gak ada yang muji. Pulang nyamperin panitia, teh punten, kenapa? Saya tadi ngasih 100.000 di kotak amal. Terus kenapa teh? Izin punten teh, saya minta kembalian 99.500. Karena nggak ada yang muji. Oke, jadi satu, orang ibadah niatnya karena pujian manusia. Naik ke tingkatan kedua, orang ibadah nggak lagi mengharap ghoyatun nas, bukan manusia lagi yang dia tuju, bukan dipuji lagi, tapi apa? Saya ibadah karena berharap kenikmatan dunia. Saya sedekah biar jadi orang kaya, saya keluarin 1 juta biar dibalas 1 miliar. Itu kan kenikmatan dunia yang dituju. Saya nolongin orang biar dia nolong saya lagi. Saya baik sama orang biar nanti dia buat baik lagi sama saya. Itu masih kebaikan dunia. Boleh nggak? Boleh, cuman tingkatan tujuan ibadahnya masih rendah. Pertama karena manusia, yang kedua karena pengen diberi kebaikan dunia, duit yang banyak, hubungan yang baik, itu masih rendah. Naik ke tingkatan yang ketiga, orang ibadah bukan lagi karena tujuan manusia, bukan lagi karena kenikmatan dunia, tapi dia ibadah karena apa tujuannya? Pengen dapat kebaikan akhirat. Saya ibadah biar dapat apa? Ajrun azim, pahala yang besar. Saya ibadah biar apa? Jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Saya biar dapat surga. Bagus nggak tujuannya? Bagus, tapi belum pada tujuan inti yang sesungguhnya. Karena ada orang tingkatan paling tinggi, ustazah, saya ibadah, saya sholat, saya
sama suami, saya ngedidik anak berat, tapi terasa ringan buat saya ustazah. Kenapa? Karena tujuan saya bukan lagi pengen dibalas, bukan lagi pengen kenikmatan dunia, tapi tujuan saya tadi mukhlisina lahuddin. Gak ada yang saya tuju kecuali ridhonya Allah. Ibu, taat sama suami kita berat nggak? Berat nggak taat sama suami? Jadi istri soleha tuh sulit nggak? Sulit. Padahal teorinya kita tahu ya Bu ya, tapi diamalinnya berat nggak? Berat. Kenapa masih berat kita ngamalinnya? Karena tujuan kita tuh masih suami. Tujuan kita masih kebaikan suami. Kalau saya buat baik sama suami, suami buat baik sama saya. Take and give. Kalau saya melayanin dia, dia akan meratukan saya. Kenapa? Saya merajakan dia. Manusia. Tapi kalau kita pandang suami, sekesal-kesalnya hati kita, kita nangis, kita bilang, ya Allah, saya taat ngadepin suami saya bukan karena yang lain, tapi apa? Karena biar engkau ridho samaku ya Allah. Mukhlisina lahuddin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semua saya mah nggak ada apa-apanya di dunia. Saya ini bukan siapa-siapa, kita nih awalnya nggak ada, jadi nggak ada lagi. Yang ada cuman Allah. Apa sih yang dicari begitu? Makanya biar hati itu sembuh, ya kuncinya ikhlas. Setiap amal apapun tujuan utamanya niatinnya untuk Allah. Ngedidik anak berat ustazah. Ada orang tua jadiin anak investasi dunia. Neng, kalau kamu udah gede, udah sukses, kamu biayain per bulan emak ya. Kasih duit yang banyak mama. Kalau pulang dari Jakarta, pulang dari rantauan, kamu kirim duit yang banyak. Orang tua cuman jadiin anak investasi dunia. Tatkala anaknya nggak ngasih, dia marah, tantrum, raung. Kenapa? Karena anaknya cuman jadi mesin pencetak uang. Coba, saya ridho, saya ikhlas. Tugas saya emang ngebesarin dia. Tujuan saya biar dia soleh. Mau dia balas atau enggak saya, bukan urusan saya. Karena urusan saya adalah dapat ridhonya. Berat ya Bu ya, teorinya berat ya. Makanya penyakit hati itu cuman bisa sembuh dengan zikrullah, berdamai dengan diri sendiri, self reminder, muhasabah diri. Kenapa suka kita ngungkit? Nih, ini ciri ikhlas. Dalam Risalatul Qusyairiyah disebutkan ciri ikhlas itu ada 3. 1, ini tandanya hati kita udah ikhlas ya. Ciri ikhlas itu ada 3 ya. Salasun min alamatil ikhlas. 3 cirinya. Yang pertama, tatkala kita menganggap pujian dan celaan sama aja. Dipuji enggak terbang, dicela enggak tumbang, sama aja. Dia muji alhamdulillah, dia hina saya alhamdulillah. Saya nolong, dia bilang terima kasih alhamdulillah. Ada orang ditolong enggak tahu terima kasih, ya udah alhamdulillah. Kenapa? Karena pujian dan celaan bagi saya sama aja. Ciri ikhlas. Ada orang yang ngasih sama orang yang suka ngasih sama dia. Neng, tolong dong apa? Tuh kirimin kue Neng ke situ tuh. Yang mana Mak? Itu yang pagarnya hitam. Jauh amat Mak. Yang sebelah nggak dikasih. Yang sebelah mah nggak pernah ngasih kita. Kalau yang itu yang suka ngasih, kan sulit tuh Bu. Betul ya? Makanya dia nggak perlu lagi balasan, pujian, celaan, sama aja buat dia. Nih orang kalau sudah di tingkatan seperti ini tadi sudah tingkatan paling tinggi lillahi ta'ala. Saya dipuji alhamdulillah, dihina ya udahlah. Bukan manusia lagi tujuan saya. Ya Allah. Kayaknya sulit deh. Sulit merealisasikan hal ini di zaman media sosial. Termasuk mohon maaf kami para penceramah, para pendakwah. Ya Allah, ini saya sekarang ketika
saya belajar, saya sama suami saya belajar ketika kita mulai dikenal orang. Mungkin banyak yang men-share video saya, banyak yang ngedengar ceramah saya, banyak yang ngelihat saya di mana-mana. Apa ilmu yang sekarang sedang saya pelajari? Ilmu hati. Ilmu kedekatan dengan Allah. Bagaimana ya Allah membersihkan penyakit hati? Karena orang yang sering tampil di ranah publik, penyakit hatinya lebih banyak. Sombongnya lebih mudah, ujubnya lebih mudah, riyanya lebih mudah. Makanya bagi kami orang-orang yang suka tampil di ranah publik, ilmu hati itu penting. Ya Allah, saya selalu berdoa sama Allah begini, Bu. Ya Allah, kalau setiap saya mau ceramah, jadikan apa yang saya sampaikan itu jadi ilmu dan muhasabah buat orang yang mendengarnya. Itu selalu saya doa tiap mau tausiah. Ya Allah, jangan sampai tausiah saya, ucapan saya itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Minimal itu jadi muhasabah buat setiap kuping yang mendengarnya, ya Allah. Itu doa saya, Bu, setiap kalau mau ceramah ataupun tausiah. Dan kenapa saya doa begitu? Karena saya sadar diri apa yang keluar dari lisan saya bukan karena saya yang hebat, tapi yang keluar dari lisan saya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus niatkan. Makanya kita yang banyak tampil, penyakitnya lebih banyak, ya Allah. Allahumma astur aibi, Allah tutup aib kita, Allah jaga hati kita semua, ya. Jadi sering-sering kita baca ini ada dalam Al-Quran, biar kalau lagi kena penyakit hati kita kembali ikhlas, tujuannya kembali dimurnikan untuk Allah. Apa doanya? Fa idza maridtu fahuwa yashfi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apa ibu-ibu? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sekali lagi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau Allah, ya Allah, kalau dia sedang sakit nih, siapa yang sakit, Bu? Hati. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini nih, hahuna kata Nabi. Hahuna. Takwa tuh bukan di tempat lain, di sini, di hati. Jadi takwa itu bukan cuma dilihat dari perbuatannya, cara senyumnya, ya cara nundukin pandangannya, bukan situ. Di sini takwa yang sebenarnya. Hahu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau hati saya sakit, ya Allah, kalau hati saya lagi kena penyakit, ya Allah, bahkan hampir mati hati saya, ya Allah, fahuwa yashfin. Sembuhin ya Allah, sembuhin. Karena nggak ada yang bisa nyembuhin kecuali zikrullah, ingat sama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Itu ibu-ibu sekalian, satu, ya pujian sama, celaan sama, ini ciri orang yang ikhlas. Yang kedua, orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak lagi mengungkit kebaikan orang lain, kebaikan dirinya, mohon maaf, orang yang tidak lagi mengungkit kebaikan dirinya dan tidak lagi mengungkit keburukan orang. Tuh, ikhlas. Makanya dimanapun saya bilang, apa Bu prinsipnya dalam hidup? Kalau hidup mau tenang, kalau ikhlas biar lebih mudah ada di hati kita. Satu, ingat kebaikan orang, ingat keburukan kita. Apa ibu-ibu? Yang kedua, lupakan kebaikan kita, lupakan kebaikan orang. Apa? Kita ulang sekali lagi. Pertama, ingat kebaikan orang, ingat keburukan. Sekali lagi, ingat kebaikan, ingat keburukan. Yang kedua, lupakan kebaikan kita, lupakan keburukan. Karena selama ini kebanyakan kita kebalik, Bu. Betul nggak? Kebaikan kita yang kita ingat, keburukan orang kita ungkit mulu. Tuh dia tuh, kalau bukan saya yang nolong, nggak bisa begitu dia tuh. Saya yang nolong. Kebaikan kita ingat, keburukan orang kita ingat. Ya, kebaikan orang kita lupa, keburukan kita lupa. Jangan kebalik. Karena apa prinsip?
prinsipnya tadi, ingat kebaikan orang, ingat keburukan kita. Lupakan keburukan orang, lupakan kebaikan kita. Itu prinsip ikhlas. Jadi ikhlas itu kalau ibu udah punya prinsip itu tuh, udah saya nggak ungkit-ungkit lagi dah. Biar aja dari nyakitin saya, biar aja udah saya maafin. Itu ikhlas yang sesungguhnya. Jadi di sini nih, hahuna tempatnya ikhlas. Terakhir, apa ciri ikhlas? Ketika ia lupa akan hak amal baiknya di akhirat. Jadi gini, dia tahu dia ngelakuin kebaikan, tapi dia udah lupa pahala apa yang bakal dia dapetin, janji Allah apa, surga yang bagaimana, dia lupa. Bukan itu lagi yang dia inginkan. Karena yang dia rindukan cuma satu, apa? Liqa'a rabbih. Saya pengen ketemu Allah. Karena banyak orang nanti yang masuk surganya Allah berbondong-bondong. Tadi jannatun tajri min tahtihal anhar. Dia merasakan air sungai yang mengalir dengan rasa yang berbeda-beda. Dia masuk ke dalam surga. Dia lihat kenikmatan surga. Hurum maksuratun fil khiyam. Disambut oleh para bidadari surga. Disambut oleh para laki-laki yang tampan buat ibu-ibu perempuan. Tapi apa? Surga semua udah kita nikmatin, masih ada penghuni surga yang nangis, masih ngeluh. Ditanya sama Allah, "Madza turidun?" Kalian yang udah pada masuk surga, berada dalam surga, pengen apa lagi sih? Bu, ibu udah masuk surga nih, pengen apa lagi sih? Kok masih ngeluh, masih nangis? Ditanya sama Allah, "Madza turidun?" Maka jawaban para penghuni surga apa? Ridhaka ya Rabb. Kami emang udah masuk surga ya Allah, tapi kami cuma sekedar nikmatin surga, kami belum dapat redho yang punya surga. Karena tujuan kami ibadah tadi masih tingkatan yang ketiga, pengen dapat kenikmatan akhirat, belum sampai di tingkatan pengen nyari ridhonya. Tuh nggak semua orang nanti masuk surga bisa ketemu Allah. Karena yang dia dapat kan cuma surga yang dia pengen. Tapi ada orang yang, saya nggak butuh surga, saya nggak butuh pahala ya Allah. Apa yang saya butuh? Saya rindu kepadamu sejak di dunia ya Allah. Maka nggak ada yang pengen saya temui di surga lah apapun kecuali Allah. Allah ridhaka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau ada hamba yang tujuannya cuma satu, lillahi ta'ala, saya berjalan hanya untuk Allah, saya hidup di dunia hanya untuk Allah, saya bakti kepada pasangan hanya untuk Allah, gak ada yang saya pikirkan kecuali Allah. Maka ada dalam satu syair tuh, Allah 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 Allah, malana maulan siwa Allah, kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Ada seorang hamba nanti dia manggil Tuhannya, Allah 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 Allah, cuman Allah tujuan utamanya. Malana maulan siwa Allah, gak ada yang kami tuju kecuali Engkau ya Allah, gak ada ya Allah. Kullama nadaitu yahu, ketika diriku, hatiku, lisanku yang kusebut cuman Allah. Suami istri tiap malam ngobrol, gak ada yang diomongin dunia lagi, tapi saling ngomongin Allah. Itu kan beda bu. Yang sini deh, ayang beb, ibu manggilnya apa biasanya? My lovely husband. Apa? Papa? Masya Allah, macam-macam deh. AA ya kalau orang Sunda mah ya. Sini katanya. Kenapa Neng? Ya Allah, kita ngobrol yuk, ngobrol apa? Jangan ngobrol dunia lagi, jangan ngobrol duit lagi, materi. Udah yang kita omongin Allah. Tuh jarang suami istri yang begitu tuh. Makanya salah satu suami istri yang tenang, adem ayem, yang tiap malam saling nangis ngobrolin Allah. Kenapa
semata-mata karena kullama nadaitu yahu, ketika kita sering menyeru Allah Allah Allah, saya nggak ada tujuan lain kecuali Allah. Apa kata Allah, Bu? Qala ya abdi ana Allah. Allah hambaku, sini kata Allah. Ini aku Allah nih, ini aku Allah. Saya ambil contohnya begini, ibu punya anak, punya cucu anak kecil. Senang nggak kalau kita ketemu anak kecil? Ibu teh baru pulang ngaji sampai depan rumah. Assalamualaikum, udah dijawab sama anak kecil nih, si babynya. Waalaikumsalam. Mama, Kak Dia, Kak Dia bener ya? Orang Sunda kan? Saya bisa saetik. Tetiasa saya nyari Sunda ya. Mohon dimaklumi gitu. Mama, Kak Dia, mama peluk dede. Peluk, mama gendong. Bu, ibu seneng gak digituin sama anak? Bahagia nggak? Iya, Allah saya dibutuhin. Neng sini mangga dipeluk yuk sama mama. Dicium-cium kita sama anak kita. Jadi Allah tuh senang kalau kita ngerengek manggilin Allah mulu. Ya Allah, 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 Allah. Kata Allah, qala ya abdi, hambaku, sini. Anallah, sini. Aku Tuhanmu, sini, aku rangkul. Qala ya abdi, anallah. Ya Allah, udah deh kalau ngaji mah Bu, jangan kita ngomongin yang lain dah. Pokoknya inti permasalahan hidup, yang punya luka, yang punya masalah, yang punya beban, cuma satu intinya, rubah niatnya dalam menjalani hidup untuk apa? Untuk Allah. Insya Allah lapang semua, lega. Kalau tujuan kita cuma Allah, tadi nggak butuh hinaan mah, udah dihina biarin, dipuji biarin. Dia buat baik sama kita, alhamdulillah. Dia buat buruk, ya udah, alhamdulillah. Bukan itu yang saya tuju. Kenapa? Cuman redha Allah. Ini obat untuk hati yang sedang kena penyakit, bahkan hati-hati yang sudah mati. Obatnya adalah memurnikan hatinya untuk menuju Allah. Diikhlaskan semua hal, dilapangkan. Karena ikhlas ini efeknya bukan cuma buat ukhrawi kita, tapi kesehatan badan, Bu. Orang kalau udah ikhlas, lapang, maafin orang, gak ngungkit-ngungkit, gak dendam sama yang pernah kita lewati, ngejalanin hidup lebih lega, narik napas lebih indah. Enak benar Bandung rasanya nih udaranya ya Bu ya. Cuman mau dia kemanapun, Bandung seindah apapun, mau dia keluar negeri, tapi kalau dadanya sesak, ngungkit kezuliman orang, dendam yang ditahan dalam hatinya, dia nggak ikhlas dengan yang terjadi dalam dirinya. Apapun yang dia lakukan, semahal apapun healing yang dia bayarkan, gak akan bisa mengobati hatinya. Karena obat hati adalah kembali kepada Allah, memurnikan hati, tujuannya hanya untuk Allah, insya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, karena waktunya sudah jam 11 kurang, sekarang zuhur lebih cepat ya ibu-ibu ya. Sebelum saya tutup, mangga silahkan kalau ada yang mau tanya jawab di 2 pertanyaan mungkin ya, silahkan dipandu oleh moderatornya. Ya, baik. Alhamdulillah, barakallah. Sebentar ya. Antusias sekali nih, banyak ya. Hanya 2 pertanyaan ya Ustaz ya? Ya. 2 pertanyaan ya dari sisi sini, 1 belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng tepat. Waalaikumsalam. Wilujeng tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng tepat. Waalaikumsalam. Wilujeng tepat. Waalaikumsalam. Wilujeng tepat. Nanti tapi sedikit. Oh, dia nanti kasih gitu ya. Iya, dia kan niatnya pengen berbagi, tapi yang dikasihnya itu ngomel lah istilahnya. Sambil ngasih sambil ngomel begitu. Iya, kalau yang ngasihnya tuh nggak ngomel, juga pengen berbagi ya. Yang dapatnya Sedikit nah, itu Ustazah. Ya, gimana katanya solusinya?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini tanda hati yang kurang syukur. Dibere ya Bu ya. Bahasa Sundanya kan dibere ya. Bere saeutik ya. Madumel we gitu hatinya ya. Ini saya belajar Sunda nih jadinya nih ya. Masya Allah. Jadi untuk menumbuhkan rasa syukur di hati itu sulit. Masih syukur orang mau ngasih kita, masih syukur orang membantu kita. Di hati yang suzon sama manusia, sama Allah itu semua yang datang kepada dia itu salah aja. Tapi hati yang suzon sulit bersyukur. Orang gak ngasih salah, kita bilang pelit, merehese katanya. Ih, Masya Allah, kasih bakhil katanya. Tapi dia ngasih sedikit, banyak yang dia punya sedikit dia kasih. Jangan-jangan bukan dia yang salah, tapi hati kita yang banyak penyakit hatinya. Maka sekali lagi, apa yang harus dilakukan? Niatinnya karena Allah. Kalau kita pengennya asalnya dikasih banyak, yang dapat cuma dikit, jangan salahin orang. Tapi salahin hati kita yang kurang syukurnya. Orang nggak salah, dia ngasih, alhamdulillah. Emang kalau ngasih itu, mohon maaf begini, kita bantu orang. Ada orang yang kalau dibantu nggak tahu diri, betul nggak? Betul ya. Ada orang yang kalau dibantu dia nganggap itu jadi kewajiban. Kalau kita nggak bantu kita dosa. Ya, kita bantu ngasih tiap bulan. Kita ngasih nih bulan ini 3 kali berturut-turut kita ngasih sampai bulan ketiga. Begitu bulan keempat kita nggak ngasih. Dia ngedumel. Biasanya kebere katanya. Nggak ada dikasih sedikit pun. Tak acan tuh apa tuh ya? Katanya. Wuhan katanya nggak ada tuh dikasih sedikit pun. Mana? Biasanya ngasih tiap bulan. Itu kan bukan kewajiban. Seolah-olah kalau kita nggak ngasih kita dosa. Betul nggak? Nah ini salah. Orang mau bantu kita, alhamdulillah. Nggak bantu kita juga bukan kewajiban dia. Kecuali suami terkait nafkah. Suami nggak ngasih nafkah ya dia dosa. Baru. Tapi kalau orang lain dia ngasih, syukur. Nggak dikasih, ya udah ngapain kita maksa. Begitu. Jadi mungkin ada yang perlu diperbaiki dari hati kita. Husnuzonnya, ya jangan lagi suuzon sama manusia, tapi husnuzon. Dia mengasih biarpun sedikit, alhamdulillah tandanya dia sayang sama saya. Ya, mungkin dia nggak ngasih banyak, kenapa? Karena yang dikasih bukan cuma saya, banyak orang juga yang mendapatkan seperti saya. Yang kedua, syukurnya harus dilapangkan lagi. Ya, segini juga udah alhamdulillah. Ada orang nggak dapat kayak saya jadi harus dikombinasi dengan baik. Ikhlas itu akan tercapai kalau hatinya sembuh dari penyakit hati. Suzon, ya, merasa lebih baik, kemudian lagi kufur nikmat, itu yang bikin hati kita kurang ikhlas dan redha dengan apa yang orang lain berikan. Ya, seperti itu ya Ibu ya. Mudah-mudahan bisa kita belajar untuk hati kita lebih baik. Iya, mudah-mudahan puasa Bu ya. Ibu kemarin terus Ibu boleh deh Bu. Iya nak kira panjang. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Tadi ya katanya ikhlas itu harus tulus menerima ketentuan ridho. Benar ketika ada 3 hal tulus melakukannya. Yang pertama lisan, yang kedua perbuatan, yang ketiganya hati. Jadi ikhlas itu tatkala 3 hal itu berjalan beriringan. Hatinya ikhlas, perbuatannya mencerminkan hatinya, ucapannya juga mencerminkan keikhlasan hatinya. Kan ada orang nih, kita bisa lihat dia ikhlas apa nggak ikhlas dari perbuatannya. Ada habis sedekah mukanya ngedumel. Ikhlas nggak? Ikhlas, sudah nggak usah ditanya banyak. Cuma ruwet habis keluarin duitnya. Kan bisa kelihatan dari fi'lnya, perbuatannya, ucapannya kok agak ketus. Kadang-kadang kita ngomong dalam hati, ya kalau nggak ikhlas kan nggak usah bantu, nggak usah ini, jadi kesel sendiri gitu kan. Nah
hatinya, perbuatannya, ucapannya sama gitu. Yang ada di benaknya itulah yang tergambar dari lisan dan perbuatan. Maka itu makna ikhlas tadi ya Bu ya, perbuatan, lisan dan juga hati. Baik, saya kasih satu lagi, silakan. Ya boleh Ibu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini rezeki jodoh maut diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, saya mengalami dalam rumah tangga itu perceraian. Tapi alhamdulillah dengan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, saya dikasih lagi jodoh. Alhamdulillah. Yang kedua, jadi bagaimana, apakah saya salah karena mantan suami itu karakternya itu kurang baik gitu ya? Yang kedua, apakah saya salah? Yang kedua mah alhamdulillah. Pertanyaan saya, apakah saya salah mengambil sikap untuk tidak mengadakan apalagi hubungan baik dengan mantan gitu? Iya, putus silaturahmi, karena walaupun ada silaturahmi, ujung-ujungnya itu ada aja gitu ya, karena kesalahan. sama suami sebelumnya anak Udah ada, alhamdulillah udah pada dewasa. Jadi apakah sikap saya salah menentukan sikap saya udah tidak mau berhubungan lagi? Terima kasih Bu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang udah dapet yang baru Ibu ya. Ibu-ibu sok mangga yang sendirian cari lagi. Insya Allah Allah kasih lagi yang baik, asalkan kita juga perbaiki diri begitu ya. Jadi kalau ibu-ibu teh cerai atau ngejanda atau ditinggal wafat suami, jangan ada yang takut. Wih, sering ada yang nanya, masih Ustazah boleh gak nikah lagi? Ibu boleh, itu siapa yang marah? Oh tapi Ustazah saya tuh takut nanti di surga ketemunya sama yang mana? Jadi kan suaminya udah meninggal yang pertama, nikah lagi yang kedua. Saya nanti ketemunya sama yang mana Ustazah? Bukan itu yang dipikirin Ibu, itu mau rusak gampang. Mau Ibu dua-duanya juga boleh gitu ya. Kan yang jadi pikiran adalah saya teh masuk surga apa enggak? Betul ya? Ini udah pikirin saya diketemuinnya sama ya. Takutnya kita teh bukan masuk surga, tapi mudah-mudahan yang hadir ada surga semua. Ada perceraian, ya jodohnya sampai situ, berarti tidak berlanjut. Dapat lagi yang kedua. Ustazah, saya punya luka lama, luka batin, yang kalau saya silaturahim sama mantan saya, timbul lagi itu luka. Betul ya? Jadi gimana? Saya boleh nggak? Maknanya bukan memutus ya. Kalau memutus tidak boleh, memutus silaturahim. Bahkan Nabi dalam hadisnya bilang orang yang mulia itu adalah orang yang nyambung silaturahim, biarpun orang itu mutusin sama kita. Jadi itu yang orang mulia. Kalau kita mutusin, justru kita adalah orang yang paling hina. Bukan memutuskan, lebih kepada membatasi, memfilter, tahu kapan berkomunikasi, jaga jarak lah bahasa kitanya, seperlunya. Ya kalau waktunya ketemu sekedar say hello, assalamualaikum, iya. Ngomong seperlunya, tak perlu lagi ngobrol dan lain sebagainya. Saya simpan WA-nya Ustazah, ya udah mangga disimpan, tapi Ibu mute status dia, jangan Ibu lihat. Nanti saling sindir kalau lihat status. Ya, jangan juga saling blokir. Seolah-olah pokoknya saya nggak mau tahu lagi tentang dia semuanya. Tapi pakai akun yang lain buat cari tahu dia. Udah nikah apa belum ya katanya. Terus bagunya teh gimana? Ya sama aja kita tuh belum move on. Karena move on itu gak harus menghilangkan jejak orang itu di hati kita. Pasti pernah ada rasa yang tidak bisa dihilangkan. Betul ya Bu ya? Kenangannya masih ada. Cuma sakitnya juga banyak Ustazah. Cukup dibatasi. Seperlunya nanti anak nikah atau ketemu acara cucu. Ketemu sewajarnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Gak usah lagi ngobrol. Gimana? Itu teh ini. Gak usah. Gak cukup. Jadi membatasi itu ngomong seperlunya, sewajarnya. Tidak perlu sampai curhat dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, luka kita memang masih ada, tapi kan ada orang baru yang menyembuhkan. Gitu ya Bu ya. Maka
Makanya yang sekarang punya luka, cari orang baru untuk menyembuhkan. Tapi suami saya masih ada, Ustaz, apa saya harus bisa? Jangan begitu. Jadi kalau kita, nah ini terakhir ya ibu-ibu, kalau kita punya masalah sama pasangan, solusinya bukan ganti orangnya, tapi ganti suasananya. Ini punya luka, saya mau ganti orangnya ya Allah, saya mau cari yang lain yang nyembuhin luka. Sama siapapun pasti kita dapat luka, maka ganti suasananya. Kalau ibu terluka sama suami berantem mulu, gara-gara apa? Yang dilakuin itu dulu tiap hari teh monoton. Bangun pagi nyiapin makan, udah berangkat suami pulang cium tangan, udah tidur lagi begitu aja. Gimana nggak bosan? Maka kalau bosan bukan ganti suaminya, Ganti suasana. tapi Ganti suasana. ganti suasananya. Ayo kita healing berdua, kita ke Lembang jalan naik motor. Di sebelah aja di Lembang jauh. Jauh benar. Ya nggak apa-apa. Yang penting berduaan, love time, saling ngobrolin tentang cinta, hubungan kita berdua. Itu ganti suasananya, bukan ganti. Kalaupun harus ganti orangnya, ya biarkan luka itu berlalu dengan kehadiran orang baru ya. Begitu ya Bu ya. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah jadikan hati kita lapang, ikhlas. Luka itu memang gak akan pernah sembuh, ada bekasnya. Tapi paling tidak luka itu tidak lagi menyiksa diri kita. Kita mampu menjalani hidup ini dengan lebih ridho dengan ketentuan Allah. Apapun itu mudah-mudahan Allah balas dengan ridho yang luar biasa dengan apa yang kita lakukan. Doa. Mari sama-sama, karena sudah jam 11, kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini, Allah jadikan hati-hati kita ini adalah hati yang ikhlas, hati yang hanya berharap kepada Allah, dan hati yang senantiasa disembuhkan dari banyaknya penyakit hati. Kita istighfar sama-sama para bunda. Nastaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya mughis wa ghisna faghfir lana dhunubana. Ya Allah ya Ghafur ya Syakur, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Engkau Al-Alim, Maha Mengetahui ya Allah. Engkau yang paling faham yang ada dalam isi hati kami ya Allah. Jadikan hati kami adalah hati-hati yang dipenuhi dengan cahaya kebaikan ya Allah. Hati yang selalu mengharap ridha-Mu ya Allah. Hati yang dijauhkan dari banyaknya penyakit hati yang menggerogoti diri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami menjadi wasilah kami untuk lebih dekat kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, kami ini hamba yang lemah, kami yang datang penuh dengan dosa ya Allah, baik dosa di masa lalu ataupun dosa yang seringkali kami tidak bisa tinggalkan ya Allah. Seringkali kami berdosa, bertobat, kemudian berdosa kembali dan sulit untuk bertobat. Maka ya Allah, yang kami mohon kepadamu, jadikan diri kami adalah diri yang apabila kami melakukan dosa, kami buru-buru kembali dan minta ampun kepadamu ya Allah. Allahumma hassil muradana wa hassil maqasidana wa sabbit imanana wa tahhir qulubana wa sahih ajsadana wa kathir arzaqana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil walidain. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
tangga kami ya Allah. Kami ridha, kami ikhlas menerima pasangan kami dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya Allah. Jadikan kami istri salihah, jadikan suami kami suami yang saleh, jadikan kami sama-sama saling mencintai karena-Mu ya Allah. Andaikan jodoh kami panjang maka satukan kami dalam ridha-Mu ya Allah. Tapi kalaupun kami harus berpisah ya Allah, maka pisahkan kami dengan cara yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terakhir kami bersimpuh kepada-Mu ya Allah, setelah kami mengaji, setelah kami belajar, setelah kami duduk di majelis ilmu ini ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah hati kami mendapat hidayah yang besar ya Allah. Jangan Kau jadikan kami hamba yang kufur lagi setelah kami mensyukuri nikmat yang begitu banyak ya Allah. Jangan Engkau mudahkan diri kami untuk bermaksiat lagi setelah Engkau mudahkan langkah kaki kami untuk melakukan kebaikan ya Allah. Ya Allah, terima segala amal ibadah baik kami ya Allah. Andaikan kami wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan ini ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah, dan jadikan kami hamba yang senantiasa takut kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu semua, para bunda yang saya cintai, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita silaturahim di majelis lain, di waktu yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.